Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pesta pernikahan Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu, putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu, sudah terjadi ketegangan antara Syekh Maulana Ishak dan pihak keluarga kerajaan. Nah, berikut ini Prabu Menak Sembuyu pura-pura masuk Islam. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Menurut Babat Tanah Jawi, pada saat jamuan makan dikeluarkan, makanan yang dihidangkan kepada Syekh Maulana Ishak kebanyakan terdiri dari daging binatang haram seperti babi hutan, harimau, ular, kera, dan lain-lain. Posisi Syekh Maulana Ishak kala itu sungguh sulit sekali. Kalau dia tidak mau menyantap hidangan itu, nantinya disangka bersikap sombong dan menghina Prabu Menak Sembuyu. Jika disantap, akan melanggar hukum Islam. Dalam kondisi demikian, Syekh Maulana Ishak berdoa kepada Allah, memohon jalan keluar yang terbaik. Seusai berdoa, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Daging-daging binatang haram yang sudah dimasak itu tiba-tiba berubah menjadi binatang hidup berloncatan ke sana kemari. Yang asalnya dari ular menjadi ular, yang asalnya dari harimau menjadi harimau, yang asalnya babi hutan menjadi babi hutan. Tentu saja suasana menjadi panik. Pesta meriah geger. Syekh Maulana Ishak selanjutnya mengajak istrinya pulang ke kadipaten baru yang harus diperintahnya. Pasangan ini hidup berbahagia, tapi hal itu tidak berlangsung lama. Sejak terjadinya keributan pada jamuan makan itu, Patih Bajul Sengara meniupkan isu jahat kepada Prabu Menak Sembuyu. Menurut Patih Bajul Sengara, Syekh Maulana Ishak sengaja mempermalukan sang Prabu dengan menghidupkan binatang yang sudah dimasak dan siap dimakan para peserta pesta. Bukan hanya itu saja, keberhasilan Syekh Maulana Ishak berdakwah mengajak rakyat Blambangan masuk Islam dianggap membahayakan kedudukan Prabu Menak Sembuyu selaku penguasa tunggal kerajaan Blambangan. Karena semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishak yang masuk Islam, bahkan tidak sedikit rakyat di wilayah kekuasaan Istana Blambangan pindah menjadi penduduk kadipaten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Ishak. Lama-lama Syekh Maulana Ishak merebut kerajaan Blambangan ini dari tangan Gusti Prabu. Demikian hasud Patih Bajul Sengara. Ya, tidak mustahil dia akan berontak dan memaksa kita benar-benar menjadi pengikutnya. Memang sejauh ini dia tidak tahu bahwa kita pura-pura saja masuk Islam, tapi pada akhirnya dia pasti mengetahuinya. Lanjutnya, Prabu Menak Sembuyu memang hanya pura-pura masuk agama Islam demi kesembuhan putrinya. Kini setelah termakan oleh hasutan Patih Bajul Sengara, dia mulai menaruh kebencian kepada menantunya itu. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja pengikutnya. Hati Prabu Menak Sembuyu makin panas mengetahui hal itu. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Patih Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, dan dipaksa kembali kepada agama lama.
Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishaq mengetahui juga. Pada saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq sadar bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit kepada istrinya untuk meninggalkan Blambangan. Sungguh tidak pantas seorang anak menantu berperang melawan mertuanya. Lebih tidak tega lagi hatiku bila melihat rakyat yang tak berdosa, sama-sama sewilayah Blambangan, harus berperang habis-habisan. Yang diinginkan Rama Prabu adalah diriku, maka relakanlah daku pergi kembali ke Pasai. Bila anak kita lahir laki-laki, berilah nama Raden Paku. Jika lahir perempuan, terserah Adinda menamakannya, ujar Syekh Maulana Ishaq kepada sang istri. Demikianlah pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri. Esok harinya, sepasukan besar prajurit Blambangan yang dipimpin Patih Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq. Tentu saja Patih kecewa. Walaupun seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishaq yang sangat dibencinya. Sang Patih hanya dapat memboyong Dewi Sekardadu untuk pulang ke istana Blambangan. Seluruh pengikut Syekh Maulana Ishaq sudah diperintah Dewi Sekardadu untuk menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Patih Bajul Sengara untuk sementara merasa bangga atas kemenangannya itu. Tapi sesungguhnya dendam kesumat masih membara di dadanya.